ya ibaratnya ini lo ngatain ciptaan Tuhan lo, maksudnya iya kan bener. Gila lo, Tuhan menciptakan seseorang itu gak, maksudnya masa lo ngehina kita tuh sama aja yang ngehina ya Tuhan yang nyiptain kita. Kalau gue jelasin soal body shaming itu mereka masih yang ya berarti mereka aja yang baper atau nggak bisa diajak bercanda gitu. Cuman kan nggak semua orang yang mungkin bisa. Kayak gue yang bisa. Gak lucu sih sebenarnya bercandaan yang ngebahas fisik karena kan gimana ya, kita punya badan yang kayak gini pun kita juga punya pasti punya badan dan sempurna lah ya orang-orang. Ini kan pemberian dari Tuhan, akhirnya dia bunuh diri. Jadi sebenarnya emang mental seorang tuh bisa hancur karena perkataan sih yang Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke channel gue. Hari ini gue kedatangan tamu spesial. Ini namanya boleh perkenalkan dulu kak? Halo, nama gue Astrid. Biasa dipanggil Aci. Kakak, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang body shaming gitu, iya kan? Kan soalnya banyak banget nih sekarang kak orang-orang yang bikin jokes tapi pakai fisik gitu kak. Iya gak sih kak? Kita kan nih sama nih ya, punya badan yang oversize gitu ya, sama-sama. Karena gue juga setelah lahiran emang ngerasain badan yang lebih gendut dari awal gitu ya. Kakak, kalau kakak sendiri apa nggak sih ngalamin gitu? Ngalamin body shaming dari orang sering iya, cuman kalau gue sih nanggepinnya kayak ya udah biasa aja gitu, karena ya selama itu nggak maksudnya sesuai dengan emang kenyataannya gue kayak gini, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman emang kalau dibilang sakit hati sih sometimes, kadang kalau misalnya gue lagi moodnya lagi gak enak pasti. Cuman kalau selebihnya sih gue lebih ke yang ya udahlah gitu, selama dia nggak ngejelekin yang nggak ada di diri gue, ya gue nggak masalah. Karena sekarang juga agak ribet sih ya kak, kalau kita mau kayak sakit hati gitu terlibatnya baper, iya nggak sih? Ada nggak sih kakak, pernah nggak sih kalau lagi orang ngejokes gitu tapi pakai body shaming, kakak marah, responnya malah kayak baper lo gini, pernah nggak? Nggak sih, mereka mungkin kalau misalnya gue emang lagi jawabannya lagi ketus, misalnya gue agak nggak terima, biasanya mereka langsung minta maaf sih, kebanyakan seperti itu. Untungnya ketemu sama orang yang kayak gitu ya. Cuman memang ada beberapa orang yang kalau gue jelasin soal body shaming itu mereka masih yang ya berarti mereka aja yang baper atau nggak bisa diajak bercanda gitu. Cuman kan nggak semua orang yang mungkin bisa. Kayak gue yang bisa nerima, tapi selebihnya kalau misalkan emang mereka masih bisa dibilangin sih gue bilangin. Oke, tapi kakak ngalamin body shaming ini udah dari kapan? Maksudnya yang paling, apalagi masa-masa sekolah nih ya, pasti pernah ngalamin dong, namanya jadi lirik-lirikan gitu. Karena nggak kakak waktu zaman sekolah? Zaman sekolah gue lebih parah sih, karena gue lebih ke minder ya jatuhnya. Karena gue badannya memang untuk junior tuh udah satu keluarga besar semua, jadi dari SMA pun gue tuh badannya udah besar lah gitu kan di antara teman-teman gue. Cuman kadang karena gue orang yang gak ekspresif, jadi kadang gue mendem dan gue jadinya minder gitu. Itu sih sebenarnya itu sih. Soalnya banyak juga kasus kan yang dulu pernah dengar gak sih kak, yang tapi kalau itu bully ya, kayak bully akhirnya dia bunuh diri. Jadi sebenarnya emang mental seorang tuh bisa hancur karena perkataan sih yang. Tapi itu gue sebenarnya bingung ya, kalau kakak buat nanggepin orang-orang yang kayak gitu tuh gimana dari kakak sendiri? Kalau nanggepin orang yang maksudnya ngebully kita, yang suka kayak body shaming, menurut dia yang kayak orang yang punya pikiran kayaknya biasa aja deh, gue juga kalau dikatain biasa aja, lu baperan aja lo. Kalau kakak nanggepinnya gimana? Kalau dulu gue lebih sering nangis sendiri sih, jadi jatuhnya malah ke batin ya, batin kita tuh malah jadi kayak batin dan mungkin pikiran kita juga agak terganggu, jadi kayak tadi gue bilang jadi satu minder, terus ya nggak percaya diri lah gitu. Itu sih lebih ke situ. Cuman kalau untuk sekarang karena mungkin udah
bertambahnya usia juga, dan gue berusaha buat ngelawan rasa minder itu, ya kalau gue lebih ke gue ajak bercanda lagi gitu. Cuman kecuali kalau memang si orang itu keterlaluan body shaming-nya. Oke, gitu. iya. Itu juga sih gue pernah ngalamin, soalnya kan dulu gue tuh badannya kurus, dan gue tuh Iya. gue pernah, dia tahu ya, gue badannya kurus nih, dulu gue suka juga pernah melakukan hal yang seperti itu kak. Kayak ngatain orang Gampang iya ya, gitu kan. gitu, Nah, tanpa memikirkan iya. perasaannya. Nah, terus pas sekarang di saat gue abis lahiran badan gue besar, gue ngedapetin pengalaman yang kayak gitu kak, ngedapetin orang yang suka bercanda kayak ngebahas badan gue, lu kan gini, lu kan gitu kan ya. Ternyata pas dari situ gue mikir, oh rasanya tuh kayak gini ya. Ternyata yang dulu gue pikir ya kan itu cuma bercanda, baper banget sih. Sekarang gue ngalamin, jadi gue malah dapet situ, jadi kayak dapat pembelajaran. Oh, gue jadi berusaha untuk bisa menghargain orang gitu kak, masing-masing. Jadi emang menurut gue nggak lucu sih sebenarnya bercandaan yang ngebahas fisik, karena kan gimana ya, kita punya badan yang kayak gini pun kita juga punya pasti punya badan yang sempurna lah ya orang-orang. Ini kan pemberian dari Tuhan gitu kan, kita nggak bisa ngatur seperti apa badan kita dan seperti apa. Kan ada orang yang udah usaha mati-matian buat diet, buat apa. Iya, benar. Tapi kan badan orang tuh beda-beda. Ada yang buat turunnya itu nggak segampang yang kayak orang-orang lain bisa turun langsung drastis gitu ya nggak sih kak? Iya benar banget. Ada juga sih temen gue yang sampai sekarang dia jadi minder orangnya gitu, karena dia sama kayak gue besar, cuman dia jadi apa tuh kalau misalkan mau jalan atau apa tuh dia jadi nggak percaya diri gitu, kayak nyari baju dan lain-lain tuh Bingung ya, dia jadi bingung, dan jadinya ya karena kurang percayanya diri mereka, ya maksudnya buat kayak ke karir dan lain-lain, ke asmara juga, maksudnya mereka jadi berpengaruh gitu, karena banyaknya omongan-omongan orang yang ya suka ngatain, terus ya sering lah gitu ngomongin fisiknya dia gitu sih. Itu guys, emang bener deh kalau udah menyangkut ke mental dan psikis seseorang, itu bener-bener pak, nggak bisa dianggap remeh. Iya benar banget. Iya, karena apa yang lu anggap bercandaan yang tadinya lu nggak tahu efeknya paling iya ini orangnya dia nggak baperan, tapi lu nggak tahu di belakang lu tuh dia kayak gimana struggle-nya. Gila, lo udah ngancurin, sama aja kayak ngancurin kepercayaan diri dia sendiri. Ya nggak sih kak? Jadi dan bisa ngancurin masa depan orang gitu, karena terhambat. sebuah perkataan yang menurut kalian bercanda tapi ternyata itu malah ngancurin hidupnya dia gitu. Ya gimana sih, namanya orang udah kehilangan kepercayaan diri, semua jadi terhambat. Iyalah, dalam pekerjaan semua jadi minder, jadi apa, cuman gara-gara hal yang sepele itu, kata gue sih itu nggak worth it banget. Cuman emang buat ngubah kultur kita yang kayak gitu susah ya kak? Susah sih, karena apalagi ya di Indonesia kan kita banyak, maksudnya banyak berbeda-beda gitu kan, kayak dari kulit dan pokoknya dari fisik, besar kecilnya itu banyak. Jadi memang karena sudah dibiasakan mungkin ya dari lingkungan bercanda yang mungkin menurut mereka itu lucu, menyenangkan, tapi belum tentu yang kita ejek itu dia terima, atau mungkin dia nggak bisa berekspresi atau tidak bisa melawan temannya, jadi malah dipendam sendiri tuh, malah yang bahaya banget. Bisa malah ada orang tua yang bercanda juga kayak gitu, secara nggak sadar dia ngajarin anak-anaknya buat ngelakuin hal itu jadi hal seperti biasa. Iya nggak sih kak? Soalnya gue juga emang suka nemuin kadang orang tua suka bercanda, ih hitam banget sih, gendut banget sih gitu. Secara nggak langsung itu jadi kayak nanamin ke otak anak-anak kalian kayak ya udah sih itu kan coba bercanda gitu kan. Nah kalau kakak sendiri nih tanggapan buat orang-orang yang masih kayak gitu gimana? Ada pesan-pesan deh, tanggapan pesan-pesan buat mereka. Pesannya ya, mungkin kalau kita bercanda itu sebisa mungkin jangan membawa fisik itu sih. Terus ya kita carilah topik bercanda yang lain, masih banyak ya,
ya mungkin di depan kita dia nggak akan bisa terlihat sedih atau marah, tapi kita nggak tahu di dalam hatinya dia itu dia ngerasain apa, apakah dia sakit hati atau mungkin dia malah yang tadi aku bilang dia jadi minder gitu. Itu sih sama mungkin lebih ke menghargai aja sih sesama manusia gitu, karena kita semua ini kan diciptakan memang berbeda-beda, jadi kita harus mensyukuri juga gitu. Ya, ibaratnya ini lo ngatain ciptaan Tuhan lo, maksudnya iya kan bener. Gila lo, Tuhan menciptakan seseorang itu gak, maksudnya masa lo ngehina kita tuh sama aja yang ngehina ya Tuhan yang nyiptain kita gitu kan. Bener. Kan aneh juga sih sebenarnya. Nah terus yang sedihnya lagi kalau ada orang yang speak up atau ngomong ih lu bercanda kayak gini-gini, itu makanya responnya masih kayak gitu, gimana ya Kak? Maksudnya serba salah sebenarnya sih. Iya benar, serba salah. Kita juga nggak bisa menghakimi mereka yang masih punya pikiran sekonyol itu ya gitu. Ya baiknya sih kalau memang dia yang, maksudnya kita punya teman yang suka ngata-ngatain gitu atau terlalu sering body shaming kita, ya baiknya sih kalau bisa dari diri kita yang merasa berbeda ini agak menjauh aja gitu, karena satu mengurangi permasalahan juga kan, daripada sakit hati terus, ya mendingan jaga jarak aja gitu. Itu sih. Nah by the way nih ya Kak, Kakak udah punya pasangan sendiri belum sih? Alhamdulillah udah punya suami. Nah suami Kakak tuh bisa menerima Kakak tuh gimana sih? Maksudnya ada nggak sih, maksudnya kan ada juga nih yang kadang cowok yang bikin kita minder gitu dengan ngomong ih kamu kok badannya bukan, kamu nggak cocok pakai baju itu kayak gini. Nah kalau suami Kakak sendiri lebih nge-support Kakak atau gimana Kak? Kalau pasangan aku sendiri lebih ke support sih dia, karena memang awal kenal itu aku udah kayak gini gitu, nggak dari yang aku langsing atau apa gitu. Ya memang aku ketemunya pertama kali sama dia udah kayak gini, jadi ya alhamdulillahnya dia menerima keadaan aku, karena kan sebelum menikah juga kita udah punya komit buat saling terima pasangan kan, baik kekurangan maupun kelebihannya gitu sih. Cuman memang terkadang dia mengingatkan aku untuk jaga makan supaya kesehatan ya untuk lebih ke kesehatan gitu sih. Iya bener sih. Kalau untuk nah itu guys, untuk cara mengingatkan gitu. Kadang kan ada orang yang cara mengingatnya malah salah. Lu tuh gendut banget tuh, kurangin dong ya gini. Ada nggak sih kalau tanggapan Kakak, maksudnya cara mengingatkan yang baik gitu kan? Kalau cara mengingatkan yang baik, sebenarnya kita nggak bisa maksa orang ya. Itu cuman pesan aja sih buat kalian, kalau emang mau mengingatkan temennya, jangan sekiranya kalau misalkan teman kalian itu orangnya berperasaan, ya ngomongnya dengan baik-baik gitu kan, jangan dengan cara ngatain atau pas di saat bercanda gitu, apalagi di depan banyak orang. Itu biasanya mereka akan sangat keganggu banget gitu kan. Bener. Bisa dengan baik-baik ya, kayaknya lo harus diturunin deh beratnya, karena kasihan nanti kan kesehatan lo, ya lo harus ada tujuannya gitu buat ngingetin, nggak cuman ngomong doang. Ada catering diet nih yang ini enak banget loh, benar, gini. support sih gitu. Nggak cuman untuk yang maksudnya punya badan yang oversize juga gitu, buat kayak teman kita yang mungkin kulitnya lebih gelap atau ya fisik lainnya lah gitu. Ya kalau kalian mau kasih mereka semangat atau tips gitu kan untuk merubah penampilan mereka, ya harus dengan baik-baik, jangan dengan cara yang kalian bercanda di depan banyak orang gitu. Ya, karena kalau maksudnya kalau lu pun ngomongnya dengan baik-baik dan untuk kebaikan orang tersebut juga, orang tersebut tidak bakalan kesindir, malah senang, oh iya thank you pasti gitu kan. Tapi kalau dengan cara lu nyindir, lu jadiin jokes, itu sih udah kelewatan maksud gue. Jadi inti dari pembicaraan kita ini ya berusaha untuk saling menghargai gitu kan, karena balik lagi mental seseorang itu nggak bisa disamaratakan, dan bercanda itu bisa nggak harus
main fisik gitu. Benar. Nggak harus ngebandingin warna kulit, bentuk tubuh, atau berat badan atau apa. Menurut gue itu udah ciptaan dari Allah gitu, jadi nggak usah diganggu gugat gitu ya kan. Jadi bisa pakai jokes yang lain gitu, diganti lah. Menurut gue sih kampungan sih kalau yang bercanda-bercanda kayak Iya sih, parah, maksudnya ya mereka suka nggak tahu tempat, kondisi dan perasaan seseorang gitu, mereka nggak memikirkan itu semua. Jadi intinya ada nggak yang dari pembicaraan ini ada yang mau Mungkin pesan atau mungkin sedikit tips ya buat kayak kita yang mungkin fisiknya sedikit berbeda dari orang-orang lain. Kalau misalkan kita ngerasa diri kita beda, jangan pernah minder. Satu, kalian harus semangat aja ya. Kalau bisa, kita kan nggak pernah tahu ya orang itu ngadepinnya kayak gimana. Kalau aku sendiri, aku lebih ke ya udahlah gitu kan, nggak terlalu dipikirin omongan mereka yang mereka bercanda dengan cara body shaming itu. Aku nggak terlalu memikirkan, jadi aku lebih ke ya aku jadi aku aja gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang bisa kita ambil buat jadi satu inovasi atau semangat kita buat berubah, itu lebih bagus sih gitu. Ya benar sih guys, buat kalian di luar sana yang ngerasain maksudnya udah biasa dibully atau apa, mendingan daripada kita nutup dua tangan kita buat nutupin mulut mereka kan nggak cukup lah ya. Mendingan kita tutup kuping nih, tangannya dipakai tutup kuping, lo tahu apa yang terbaik buat diri lo. Jadi ya jalanin hidup aja gitu, maksudnya jangan terlalu dipikirkan ya, karena memang berat sih sebenarnya. Nggak ada yang tahu juga kan berat, cuman dan ada juga yang sakit hati sampai dia ngelakuin kejahatan atau dendam sama orang tersebut. Nah, itu agak serem sih. Intinya sih lo tuh berharga, lo ada di dunia ini tuh udah berharga. Tuhan yang menciptakan lo itu punya alasan, nggak untuk cuman untuk jadi bahan bully atau sia-sia. Jadi jangan ngerasa diri lo tuh rendah atau apa cuma karena omongan orang. Lo itu berharga dan lo harus bangga sama diri lo sendiri. Percaya aja, maksudnya di balik setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kita tahu kekurangan kita apa, kita gunain kelebihan kita lebih baik lagi buat nutupin kekurangan kita. Itu sih, itu lebih penting. Oke deh guys, mungkin segitu aja dari kita. Thank you banget yang udah menonton. Jangan lupa di subscribe sama di klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari video-video yang terbaru ya. Oke ya Kak, thank you banget Kak Cit ya udah mau jadi narasumber, udah mau sharing sama kita. Semoga terima kasih juga bisa berbagi pengalaman sama semuanya. Mungkin kan di luar sana masih banyak yang takut atau mungkin bingung ngadepinnya kayak gimana, ya coba aja. Semoga nyampe ke pesan ke penontonnya ya semuanya. Thank you semuanya, bye. Thank you buat kalian semua udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan komen ya.